Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'du. Hadirin jamaah Masjid Agung yang saya hormati semuanya, yang dimuliakan Allah Ta'ala. Alhamdulillah pagi hari ini kembali kita bisa bersama di tempat yang penuh dengan keberkahan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu meliputi kita dengan rahmatnya, meliputi kita dengan karunia-karunia-Nya, kasih sayangnya, pengampunannya, dan semoga Allah Ta'ala selalu perbaiki keadaan kita, keadaan zahir kita, keadaan batin kita. Allah Ta'ala perbaiki urusan dunia kita, dan yang jauh lebih penting Allah Ta'ala perbaiki urusan akhirat kita. Dan semoga Allah Ta'ala jadikan dunia itu ada di tangan kita namun tidak di hati kita. Jadikan kita orang-orang yang memiliki sifat-sifat yang mulia, memiliki sifat-sifat zuhud. Amin Allahumma amin. Hadirin rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan ya pembacaan kitab Nasaihud Diniyah wal Wasaya al-Imaniyah, nasihat-nasihat keagamaan dan wasiat-wasiat tentang keimanan yang disusun oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Semoga apa yang kita baca dari kitab ini menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita, ilmu yang semakin mendekatkan kita kepada Allah Ta'ala. Amin Allahumma amin. Kemarin kita sudah sampai kepada penjelasan atau masih berputar mengenai hal-hal yang bisa membahayakan setiap muslim di kehidupan dunia daripada banyak perkara. Di antaranya yaitu hal yang bisa membahayakan kita itu hati yang cinta kepada duniawi, hati yang rakus, yang tamak kepada harta duniawi atau kehidupan dunia ini, yang rakusnya itu semata-mata hanya untuk mengumpulkan, menikmati, merasakan kelezatan tanpa ada keniatan yang baik dan kesadaran bahwa dunia ini sebetulnya hanya sebagai sarana, alat buat kita untuk kita beribadah, mendekatkan diri kita kepada Allah. Nah, di sini jadi pembahasan dari beberapa kali pertemuan bagaimana ayat Al-Quran itu hampir sepertiga isi dari Al-Quran, hampir sepertiga daripada kalamullah, firman Allah itu menghimbau kita hambanya untuk memiliki hati yang zuhud, tidak cinta kepada harta duniawi. Dunia itu dibutuhkan, diperlukan.
Dan sesuatu yang dibutuhkan itu bukan bagian daripada kehidupan dunia, tapi masuk di dalam kehidupan akhirat. Yang dikatakan masuk kepada kehidupan dunia itu apabila kita mengambil daripada harta dunia ini melebihi apa yang kita perlukan. Sampai sehingga orang tadi memiliki angan-angan, kemauan, ya, ambisi yang kuat hingga ia berusaha untuk mengumpulkan, mencari harta tadi dan menikmatinya dan lupa kepada ibadah, lupa kepada Allah. Bahkan orang tadi berani melanggar aturan batas-batas sehingga yang haram pun diambil, yang tidak halal pun diterima. Nah, ini yang membahayakan kehidupan kita. Ingat kemarin Nabi juga sudah menyebutkan tentang hal ini, dan sifat zuhud, tidak ambisi tamak kepada harta duniawi itu, kata Nabi, turihul qalba wal badan, akan membuat lapang hati dan badan kita. Ya, hati yang tidak ambisi tamak kepada duniawi ini membuat badan sehat dan membuat hati kita senang, membuat hati itu menjadi lapang. Sedangkan warraghbah fid dunya, sedangkan tamak atau berambisi kepada harta dunia, tukfirul hamma wal hazan, semakin dan semakin menambah sumpek dan sedihnya seseorang. Ya, ketika kita melihat ada orang yang banyak hartanya, kemudian kita berambisi, tamak, ingin mendapatkannya, pasti akan timbul rasa sedih, sumpek, dan kita terobsesi untuk bisa meraihnya, dan itu menambah kesulitan hidup buat kita. Nah, kemudian di sini dibahas oleh beliau, wa qala radhiyallahu anhu wa ma warada minal ayati wal akhbari wal athar. Adapun riwayat yang datang yang disebutkan di dalam ayat-ayat Al-Qur'an ataupun hadis Nabi fi dhammid dunya wa dhammil muhibbina laha, mengenai tidak baiknya atau tercelanya berbagai macam keindahan duniawi ini dan orang-orang yang mencintainya serta orang-orang yang rakus kepada dunia, ini kharijun anil hasri, terlalu banyak kalau mau dibatasi. Nah, kalau mau dibahas lebih panjang, lebih banyak lagi ayat-ayat Al-Quran yang menyebutkan lawang sepertiga Al-Quran isinya himbauan supaya kita jangan rakus kepada dunia. Terlalu banyak kalau mau dikumpulkan, belum hadis Nabi. Ya. Kemudian bagaimana watasani fil ulama? Kalau kita mau tahu karangan-karangan, tulisan-tulisannya para alim ulama dari kalangan orang-orang terdahulu bahkan orang yang setelahnya, sangat penuh mengajarkan kepada kita supaya hati kita ini zuhud, tidak ambisi tamak kepada harta duniawi. Itu masyhunah, sangat banyak sekali, silakan dicari. Nah, lantas beliau Al-Imam Abdullah bin Anwar Al-Haddad, beliau menyebutkan tentang definisi dunia itu seperti apa. Thumma inna dunya ibaratun an kulli ma ala wajhil ardi minal mushtahiyati wal ladzat. Beliau mengatakan dunia itu bagaimana sih? Gambaran dunia itu seperti apa? Yaitu segala perkara yang ada di atas bumi ini, segala hal yang ada di atas bumi ini, daripada mushtahiyat, hal-hal yang membuat kita mushtahi, senang, waladzat, kenikmatan, kelezatan. Apa yang membuat kita senang dan kita merasa hal itu satu kelezatan. Wa asnafil amti'ah, dan berbagai macamnya amti'ah, barang-barang, ya, allati tashtahihan nufus wa tamilu ilaiha, yang nafsu kita itu menginginkannya dan condong untuk meraihnya. Pokoknya segala macam benda kesenangan, kelezatan yang hati kita itu atau nafsu kita condong ingin memilikinya, wa tahrisu 'alaiha, dan berambisi untuk mendapatkannya. Ya, pokoknya segala macam kesenangan, syahwat, lazat, harta benda yang hati kita condong, yang hati kita senang dan ada dorongan untuk meraihnya. Itulah dunia. Dan ini kata beliau, wa qad jama'a Allahu usula dzalika kullah fi qoulihi ta'ala. Allah Ta'ala telah mengumpulkan hal itu ada dalam satu ayatnya, dalam satu firmannya.
Itu surat Al-Imran, Allah Ta'ala menyebutkan ayat ke-14, zuyyina linnasi hubbus syahawati. Sesungguhnya dijadikan hal itu sebagai syahwat, kesenangan di mata manusia. Apa itu? Minan nisa, daripada wanita-wanita. Wal banin, anak-anak. Ini kan kita senang semua ini. Perempuan, wal banin, anak-anak. Wal qanatiril muqantarati, dan harta yang banyak. Minadz zahabi, daripada emas. Wal fiddah, perak. Wal khaili al musawwamah, kendaraan-kendaraan yang terpilih, yang bagus. Di sini digambarkan al khaili. Dulu itu kendaraan apa? Kuda. Al musawwamah, kuda-kuda pilihan. Kalau sekarang ya mobil, motor, ya betul. Wal an'am, ternak-ternak, ya. Wal harf, dan sawah atau ladang. Dzalika mataul hayatid dunya, itulah perhiasan kehidupan duniawi. Ini semua gambaran, yaitu tadi gambaran harta dunia. Kata beliau, faman ahabba dzalika wa raghiba fi, siapa yang hatinya itu cinta, ambisi, washtadda hirsuhu, kemudian sampai sangat tamak untuk mendapatkannya, walaysa lahu ghardun fi dzalika, dan dia ingin mendapatkannya itu tidak punya tujuan selain mujarradit tamattu'i wat taladdudi wat tana'um. Dia mencari, mengumpulkan dunia itu hanya punya niat memang semata-mata untuk memuaskan nafsunya, memperturutkan kelezatannya, ya, dan kenikmatannya. Maka orang tadi termasuk, kata beliau, min jumlatil muhibbina lid dunya warraghibina fiha. Maka orang tadi termasuk orang yang pecinta dunia. Ya, memang tujuannya murni hanya untuk apa? Pokoknya ingin menikmati, merasakan kelezatan, memuaskan nafsunya dengan harta dunia tadi. Maka orang tadi dikatakan pecinta dunia. Akhirnya, fa in afrata bihi dzalika wa ghalaba alaih. Akhirnya perasaan cinta dan ambisi dan rakus tadi menguasai dirinya, hingga orang tadi lam yubali, dia tidak peduli, pokoknya harus dapat. Min aina akhadad dunya, dia tidak peduli dari mana dia mengambil dunia tadi. Min halalin aw min haram, dia tidak peduli ini dari yang halal atau bahkan yang haram, dia tidak peduli. Hatta ishtaghala bisababi hirsi 'ala dunya wa sa'yihi laha amma faradallahu ta'ala alaihi min ta'atih. Hingga orang tadi mengabaikan yang wajib yang Allah perintahkan kepadanya untuk dilakukan. Kenapa? Rakusnya cari dunia sampai dia lupa kewajibannya kepada Allah, mengerjakan taat, bahkan ia tertimpa kepada perkaranya haram untuk dapat itu, dan dia melakukan kemaksiatan. Faqad tahaqqaqa fi haqqil wa'idil warid fil muhibbina lid dunya. Maka orang tadi terkena ancamannya Allah yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran mengenai orang-orang yang rakus kepada dunia dan pecinta dunia. Wasara amru fi nihayatil khatar. Orang yang seperti ini, ia di dalam keadaan yang membahayakan dirinya. Orang yang ambisi kepada duniawi itu bahaya. Kecuali illa ayyatadarakahu Allahu bitaubah qabla mamati. Kecuali orang tadi sebelum matinya mendapatkan pintu tobat dan dia sadar. Nah, kalau sadar dia bisa selamat. Wa qabla khurujihi min hadhihi dar, sebelum dia keluar dari dunia dia sadar. Kemudian dia memperbaiki diri, membuang rakus tamaknya, ambisinya kepada dunia, maka kemungkinan orang ini bakal selamat. Ya, tapi kalau terus memperturutkan, maka orang tadi adalah orang yang wal'iyadzubillah dalam keadaan rugi. Bayangkan kalau orang-orang dulu tuh orang-orang yang mereka punya harta tapi tidak lalai. Diceritakan sahabat Nabi Sayyidina Utsman bin Affan itu hartanya hampir 3 triliun. Sayyidina Utsman itu hartanya kalau dihitung
hampir mencapai berapa triliun? 3 triliun. Sayyidina Abdurrahman bin Auf itu hartanya hampir belasan triliun, 16 triliun. 6 triliun atau berapa triliun? Banyak sekali. Kala itu. Tapi hartanya tidak masuk di hati. Mereka berharta tapi hartanya cuma di tangannya saja. Di dunia saja. Di telapak tangannya. Hatinya tidak membuat lalai daripada ingat kepada Allah. Tidak membuat mereka lalai kepada akhirat. Dunia itu cuma di tangannya. Dulu diceritakan setelah Rasulullah SAW itu wafat. Setelah Rasulullah SAW itu wafat, entah di zaman Khalifah siapa, datanglah Sayyidina Abdurrahman bin Auf ini dari negeri Yaman. Beliau membawa air, membawa harta rombongan unta, kalau tidak salah 70 atau 100 ekor unta yang di punggungnya itu harta semua. Harta semua. Sampai fadajjatil Madinah dajjatan wahidah. Sampai masuk kota Madinah geger. Geger kota Madinah saking banyaknya harta yang dibawa oleh Sayyidina Abdurrahman bin Auf. 100 kurang lebih 100 ekor unta penuh setiap untanya dengan harta. Dia datang dari Yaman bawa harta yang luar biasa sampai geger kota Madinah ini. Ada apa ini kok rame? Sampai berita itu ke telinga Sayyidatuna Aisyah. Apa-apa ini? Kok ricuh? Ada kericuan di Madinah, katanya Sayyidatuna Aisyah, mahada. Apa ini? Kota Madinah jadi ramai ini. Gila, airun gadimat di Abdurrahman. Ini loh wahai Siti Aisyah, datang rombongan unta yang bawa hartanya sahabat Abdurrahman bin Auf sekian jumlahnya. Maka begitu Sayyidina Aisyah dengar, ternyata rombongan untanya Sayyidina Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi. Dan ingat, Sayyidina Abdurrahman bin Auf ini siapa? Salah satu daripada Asyrah Mubasysyirina bil Jannah. Salah seorang dari 10 orang sahabat yang ditunjuk oleh Nabi, dikasih kabar gembira, engkau pasti masuk surga. Kira-kira nih Pak, kalau kita yang ditunjuk sama Nabi, ya, Pak Joko, jenengan pasti masuk surga. Kira-kira apa yang kita kerjakan? Wah, murka kita ini. Masuk surga kok dijamin. Kita mau napa-napa, yang penting Nabi sudah bilang, kau masuk surga. Wis, kita bakal murka ini. Tapi coba lihat bagaimana sahabat. Sayyidina Abdurrahman begitu bawa harta yang begitu banyak sampai buat geger kota Madinah. Sampai kabar tadi terdengar di telinganya Siti Aisyah, maka Siti Aisyah mengatakan, hartanya Sayyidina Abdurrahman ini. Iya, maka nyeplos Siti Aisyah itu, sadaqallahu wa rasuluh. Sayyidina Aisyah cuma mengucapkan satu kalimat, sadaqallahu wa rasuluh. Maha benar Allah dan Rasulnya. Benar Rasulullah. Ternyata benar Rasulullah. Betul Rasulullah. Betul Rasulullah. Betul yang diucapkan beliau. Akhirnya ucapannya Siti Aisyah ini sampai ke telinganya Sayyidina Abdurrahman. Wahai Abdurrahman, saya dengar Siti Aisyah mengucapkan sadaqa Rasulullah. Sadaqallahu wa Rasulullah. Benar Allah dan Rasul. Betul ucapannya Rasulullah dan betul ucapannya Allah. Maka ucapannya Siti Aisyah ini membuat penasaran sahabat Abdurrahman bin Auf. Apa yang dimaksud benar ucapannya Rasulullah tentang saya ini? Berangkat Sayyidina Abdurrahman bin Auf segera bertanya kepada Siti Aisyah. Wahai Siti Aisyah, ini barang saya datang begitu banyak. Kemudian saya dengar Anda mengatakan benar yang diucapkan Rasulullah tentang saya. Apa ucapannya Rasulullah tentang saya? Kata Siti Aisyah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Wahai Abdurrahman, saya telah mendengar Rasulullah itu berbicara tentang Anda. Apa yang diucapkan Rasulullah? Inni ra'aitul jannata. Wahai Siti Aisyah, saya itu diperlihatkan oleh Allah surga. Ya, karena Rasulullah SAW itu Nabi, Rasul, kekasih Allah. Jadi Allah Ta'ala selalu menampakkan kepada Rasulullah perihal hal ehwal dunia dan akhirat. Itu ditampakkan ketika bahkan peristiwa tadi belum terjadi, tapi Rasulullah sudah tahu karena Allah menampakkan. Wahai Aisyah, sesungguhnya aku melihat surga. Wahai Siti Aisyah, sesungguhnya aku itu melihat surga. Fara'aitu fuqara al-muhajirin wal muslimina yadkhuluna sa'yan. Maka aku melihat
orang-orang fakir dari kalangan sahabat muhajirin dan dari kalangan orang-orang muslimin yang fakir itu ada di belakangnya orang-orang yang muhajirin yang fakir, mereka masuk surga dalam keadaan berjalan. Jadi pemimpin orang-orang yang masuk surga dari kalangan orang fakir itu adalah siapa? Kelompok orang-orang fakir, orang miskin dari kalangan sahabat muhajirin. Mereka berbondong-bondong masuk surga dengan berjalan, di belakangnya diikuti dengan orang-orang miskin yang lainnya. Walam ara ahadan minal aghniya, dan tidak ada satupun yang berjalan bersama mereka dari kalangan orang-orang yang kaya, illa yadkhuluha ma'ahum, kecuali aku cuma lihat sahabat Abdurrahman bin Auf. Jadi orang yang masuk surga kelompok pertama itu orang-orang fakir muhajirin, diikuti oleh orang-orang miskin dari kalangan muslimin yang lainnya, berjalan masuk surga. Tidak ada orang kaya, semuanya orang miskin, kecuali satu orang ada di kelompok orang miskin itu, satu orang kaya yang masuk surga bersama orang miskin yaitu sahabat Abdurrahman, tapi keadaannya yadkhuluna ma'ahum habwan. Tapi aku melihat sahabat Abdurrahman ini masuk ke dalam surga bersama orang fakir, tidak berjalan tapi sambil merangkak. Sambil dalam keadaan merangkak masuk surganya. Bayangkan tuh Kanjeng Nabi nyebut kok masuk surga bareng sama kelompok terdepan orang fakir tapi merangkak. Coba lihat. Ya, kurang apa Sayyidina Abdurrahman bin Auf itu? Hartanya banyak tapi semuanya fisabilillah, dipakai di jalan Allah. Ini yang saya dengar dari Nabi. Maka begitu dengar, betul kau ini orang kaya. Orang kaya yang ke depan, ke belakang, ke kanan, ke kiri dikeluarkan hartanya sampai dia bisa masuk surga bersama kelompok orang fakir, tapi ngerangkak. Berjalannya masuk surga sambil nopo ngesot, kata orang Jawa. Begitu dengar hadis ini Sayyidina Abdurrahman bin Auf, maka beliau mengatakan, innal 'ira wa ma 'alaiha fi sabilillah. Wahai Siti Aisyah, kalau begitu semua unta tadi dan yang ada di punggungnya saya sedekahkan fi sabilillah. Saya infakkan semuanya fi sabilillah. Wa in araqaha ahrarun. Saya berharap itu menjadi tembusan saya, la'alli adkhuluha ma'ahum sa'yan. Semoga besok saya bisa masuk surga bersama orang miskin, bersama orang fakir dalam keadaan berjalan, tidak merangkak seperti yang disebutkan Nabi. Semuanya diinfakkan fi sabilillah, disedekahkan di jalan Allah. Ini coba ini Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Alhasil, ikhwan hadirin rahimakumullah, kata beliau, ya, cari dunia tapi jangan sampai membuat lalai kita kepada akhirat, dan minta kepada Allah supaya Allah jadikan dunia itu di tangan kita saja, tidak di hati kita. Hati kita tetap untuk akhirat, untuk Allah dan Rasulnya. Dunia di tangan kita. Bahkan berapa banyak para aulia, orang-orang soleh, para ulama yang mereka berharta, banyak hartanya, tapi hartanya hanya di telapak tangannya, tidak sampai masuk ke dalam hatinya. Hartanya tidak membuat mereka lalai untuk ibadah, untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Maka kita dihimbau untuk banyak-banyak berdoa. Mereka di antara doa-doa mereka apa? Mereka ini berdoa, Allahumma ij'al sihhatan fit taqwa. Ya Allah, jadikan saya ini sehat di dalam bertakwa. Wa tula umrin fi husni amalin, dan panjangkan umur saya dengan amal yang baik. Warizqan wasi'an la tu'adzibna alaih, dan berikan kepada saya rezeki yang luas dan kami tidak akan diazab dengan rezeki tadi. Itu doanya orang-orang yang dulu. Ya Allah, jadikan badan saya ini sehat dalam takwa, panjang umur dalam taat, diberi rezeki yang tidak diazab oleh Allah besok di hari kiamat. Ini doanya orang-orang yang soleh. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita orang-orang yang dunia itu hanya di tangan kita, ya. Di hati kita itu akhirat, dan dijadikan, dipermudah semua urusan kita, baik urusan dunia ataupun urusan ukhrawi. Dijadikan semua yang kita kerjakan terhitung di dalam hitungan akhirat, bukan hitungan dunia. Amin Allahumma amin. Nah, pertemuan berikutnya kita akan bahas mengenai hubbul jah wal mal. Tercelanya, jeleknya cinta kepada kedudukan dan
harta. Ini juga jadi pembahasan, bahan renungan buat kita. Memang kajiannya sekarang masih di dalam perihal tentang hal-hal yang bisa membahayakan diri kita. Nanti setelah ini hal-hal yang disebutkan berupa munjiat, hal-hal yang bisa menyelamatkan kita di kehidupan dunia sampai nanti di akhirat. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bisa kita amalkan jadi ilmu yang bermanfaat. Jadi kita tambah cinta kepada Allah dan Rasulnya. Amin Allahumma amin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.